Pernahkah Anda merasa perut Anda punya kehidupan sendiri yang sama sekali tidak bisa ditebak? Satu makanan yang hari ini bersahabat, besok justru jadi pemicu badai di dalam perut. Jika iya, kemungkinan besar Anda akrab dengan 3 huruf jahat ini, IBS. Hari ini, kita akan membahas sindrom iritasi usus besar, IBS. Tapi, ini bukanlah kuliah yang membosankan tentang gejala-gejala. Saya akan menunjukkan kepada Anda rencana makan lengkap untuk 1 hari. Sebuah hari di mana perut Anda akan merasa nyaman dan berterima kasih. Ikuti terus, dan Anda akan melihat bahwa makanan untuk perut yang tenang bisa jadi sederhana, mudah dipahami, dan bahkan lezat. Mari kita luruskan dulu. IBS bukanlah penyakit dalam pengertian klasik, melainkan sebuah gangguan fungsional. Sederhananya, usus Anda sehat secara morfologis, tapi perangkat lunaknya sedikit bermasalah. Ini seperti pengatur kereta di stasiun yang tiba-tiba mengirimkan kereta api secara acak. Tugas kita bukanlah memerangi pengatur ini, melainkan belajar bernegosiasi dengannya. Dan alat utama dalam negosiasi ini adalah makanan. Kita tidak hanya sekadar menghindari makanan tertentu, tapi membangun sebuah menu yang menenangkan, bukan memicu. Ini adalah sebuah strategi utuh, dan hari ini Anda akan melihat bagaimana strateginya bekerja. Pagi hari, ketika alarm berdering, bagi banyak dari kita, hal pertama yang terlintas di benak adalah secangkir kopi. Aroma yang semerbak, efeknya yang menyegarkan. Tapi sayangnya, bagi kita penderita IBS, Irritable Bowel Syndrome, ini justru bisa menjadi langkah keliru pertama di hari itu. Mengapa demikian? Bayangkan usus kita layaknya sebuah instrumen musik yang sangat sensitif. Kafein itu ibarat menggebrak senar instrumen tersebut dengan kasar. Kafein adalah stimulan yang sangat kuat. Ia memicu otot-otot usus kita berkontraksi lebih kuat dan lebih sering. Bagi sebagian orang, efeknya mungkin hanya sekadar membangkitkan semangat. Namun, bagi kita penderita IBS, ini bisa berujung pada kejang, nyeri, dan dorongan mendadak untuk ke toilet. Ditambah lagi, tingginya kadar keasaman pada kopi bisa semakin mengiritasi lapisan mukosa usus yang memang sudah sensitif. Maka dari itu, kita memulai hari dengan cara yang berbeda. Dengan ritual yang sangat sederhana, namun sangat penting, segelas air hangat. Ingat, air hangat, bukan air dingin, apalagi air mendidih. Air dingin bisa memicu kejang, dan itu adalah hal terakhir yang kita inginkan. Sedangkan air hangat, yang suhunya sedikit di atas suhu tubuh, bertindak sebagai pembangkit lembut bagi seluruh sistem pencernaan kita. Air ini dengan lembut memicu metabolisme, mempersiapkan lambung untuk menerima makanan, dan mengganti cairan tubuh yang hilang selama tidur. Ini ibarat pemanasan sebelum berolahraga. Anda tentu tidak langsung mengangkat beban terberat, bukan? Begitu juga dengan perut kita, butuh persiapan yang bertahap dan lembut. Langkah sederhana ini menentukan ritme positif untuk seluruh hari kita. Ini seolah berkata pada tubuh Anda, hari ini kita akan tenang, damai, dan merawat diri dengan baik. Sekitar 20-30 menit setelah minum air putih, saat sistem pencernaan Anda sudah bangun dan siap bekerja, saatnya kita menuju sarapan. Dan menu utama kita hari ini, oatmeal. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru memutar mata. Saya tahu, oatmeal bisa jadi sahabat terbaik, tapi juga musuh yang licik. Rahasia utamanya ada di detail kecil. Lupakan oatmeal instan dalam kemasan sachet, karena seringkali itu mengandung gula, susu bubuk, dan berbagai zat aditif yang tidak kita inginkan. Yang kita butuhkan adalah rolled oats atau old-fashioned oats biasa, yang waktu masaknya lebih lama. Dan detail terpentingnya, kita akan memasaknya dengan air. Kenapa tidak pakai susu? Susu sapi mengandung laktosa, salah satu pemicu paling umum bagi penderita IBS, Irritable Bowel Syndrome. Bahkan jika Anda tidak memiliki intoleransi penuh, laktosa bisa menyebabkan perut kembung dan rasa tidak nyaman. Bagaimana dengan susu nabati? Nah, ini juga lotre.
Susu almond atau susu kedelai mungkin mengandung bahan tambahan yang mungkin tidak akan disukai usus Anda. Air adalah dasar yang netral dan aman. Air memungkinkan kita mengontrol sepenuhnya komposisi hidangan ini. Kita sedang menciptakan kanvas kosong yang bersih, di mana kita akan melukis sarapan ideal kita. Masak oatmeal hingga konsistensinya lembut dan creamy. Anda bisa menambahkan sejumput garam agar rasanya lebih keluar. Dan voila, dasar sarapan kita sudah siap. Sekarang setelah kita punya dasar bubur yang sempurna, lembut dan creamy ini, jujur saja, makan oatmeal tawar hanya dengan air itu membosankan, kan? Kita tentu ingin rasa, warna, dan keceriaan. Nah, disinilah peran bahan tambahan atau topping. Tapi dalam memilihnya, kita harus ekstra hati-hati, seperti seorang ahli yang tahu benar apa yang dilakukannya. Salah langkah sedikit saja, dan semuanya bisa jadi tidak nyaman. Mari kita mulai dengan buah beri. Mereka memang terlihat super sehat, tapi tidak semua buah beri sama ramahnya terhadap usus kita. Aturan utamanya adalah, hindari buah beri dengan banyak biji kecil. Biji-biji ini mengandung serat tidak larut yang bisa bekerja seperti amplas pada dinding usus yang sensitif. Oleh karena itu, buah beri seperti raspberry atau blackberry sebaiknya kita sisihkan dulu, apalagi saat usus sedang dalam kondisi sensitif atau kambuh. Pilihan terbaik kita adalah blueberry. Buah ini lembut, hampir tidak memiliki biji keras, dan umumnya sangat mudah dicerna. Anda juga bisa mencoba sedikit stroberi, tapi penting untuk selalu memperhatikan reaksi tubuh Anda. Penting juga, gunakan buah beri beku yang sudah Anda cairkan sepenuhnya, atau bahkan sedikit rebus bersamaan dengan bubur. Proses pemanasan ini sangat membantu, karena membuat seratnya lebih lunak dan jauh lebih aman untuk dikonsumsi. Mulailah dengan porsi yang sangat kecil. Cukup beberapa butir buah beri saja. Tujuan utama Anda bukan untuk membebani sistem pencernaan, melainkan untuk menambahkan sentuhan rasa dan manfaat ringan. Ingat ya, bagi pencernaan yang sensitif, lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Topik manis-manisan, kita sudah menambahkan beri, tapi rasanya kok masih kurang manis ya? Nah, disinilah perangkap lain menanti kita. Gula. Gula putih biasa bagi usus kita, itu seperti bensin yang menyulut api. Gula memicu fermentasi, memberi makan bakteri jahat, dan akibatnya, perut kita jadi kembung serta bergas. Ini ibarat pesta kilat untuk flora patogen, yang setelah itu kita harus menanggung ketidaknyamanan. Bagaimana dengan madu? Sayangnya, madu mengandung banyak fruktosa, yang bagi banyak penderita IBS, bisa menjadi pemicu kuat. Pemanis buatan jauh lebih buruk. Struktur kimianya sering mengacaukan mikrobiota usus kita dan bisa menimbulkan reaksi tak terduga. Lalu, apa solusinya? Penyelamat kita adalah sirup maple alami. Dalam jumlah kecil, sirup ini biasanya jauh lebih bisa ditoleransi. Dan di sini, kata kuncinya adalah sedikit. Kita tidak menginginkan bubur yang manisnya sampai bikin enek. Yang kita butuhkan adalah bubur dengan sentuhan manis yang tipis. Jadi, cukup tambahkan setengah sendok teh saja. Jumlah ini sudah cukup untuk menyeimbangkan rasa, tapi tidak berlebihan sampai memicu masalah. Tujuan kita adalah melatih indera pengecap kita, agar perlahan-lahan tidak tergantung pada rasa manis yang pekat, dan mulai menikmati cita rasa asli dari makanan. Beberapa jam setelah sarapan, kami mulai merasa sedikit lapar. Ini saatnya untuk camilan pertama, dan momen ini sangat penting. Kita tidak boleh sampai terlalu lapar, karena nanti saat makan siang, kita berisiko makan terlalu banyak dan terlalu cepat, dan itu bisa membebani sistem pencernaan kita. Camilan untuk penderita IBS harus seperti pit stop dalam balapan. Cepat, sederhana, seefektif mungkin, dan tidak menimbulkan masalah. Lupakan saja sandwich yang rumit, yogurt dengan aneka rasa, atau isian, atau segenggam kacang-kacangan. Pilihan ideal kita adalah satu buah pisang matang. Mengapa pisang? Pisang adalah sumber karbohidrat cepat untuk energi.
kaya akan kalium yang penting untuk fungsi otot, termasuk otot usus. Teksturnya yang halus dan lembut juga tidak mengiritasi saluran pencernaan. Sederhana, mudah diprediksi, dan tidak membutuhkan persiapan apapun. Pisang ini seperti sahabat setia yang selalu membantu dan tidak akan mengecewakan. Dia dapat meredakan rasa lapar awal, menstabilkan kadar gula darah, dan memungkinkan kita menunggu makan siang dengan tenang tanpa tergoda untuk makan berlebihan. Sederhana namun jenius. Berbicara soal pisang, ada satu hal penting yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Tidak semua pisang itu sama, dan bagi kita, kata kuncinya adalah matang. Perhatikan kulitnya. Jika kulitnya kuning mulus tanpa satupun bintik, atau bahkan masih kehijauan, hindari pisang tersebut. Pisang yang masih agak mentah atau belum terlalu matang seperti ini mengandung banyak pati resisten. Bagi orang sehat, pati ini mungkin malah bermanfaat karena ia menjadi sumber makanan bagi bakteri baik di usus. Namun, untuk usus kita yang sensitif, pati resisten ini justru bisa menjadi masalah serius. Ia sulit dicerna di usus halus dan akan sampai ke usus besar dalam kondisi utuh, di mana ia akan menjadi pesta bagi bakteri pembentuk gas. Hasilnya, perut kembung, rasa tidak nyaman, dan sensasi begah atau penuh. Kita justru membutuhkan pisang yang kulitnya sudah mulai dihiasi bintik-bintik coklat kecil. Ini adalah indikasi bahwa pati di dalamnya sudah berubah menjadi gula sederhana. Pisang seperti ini lebih mudah dicerna dan diserap tubuh. Rasanya lebih manis dan jauh lebih aman bagi perut kita. Jadi, saat berbelanja, pilihlah pisang yang bukan hanya terlihat paling cantik, melainkan yang paling tepat untuk kondisi kita. Ini adalah detail kecil, namun dalam dunia sindrom iritasi usus, IBS, detail-detail seperti inilah yang sangat menentukan segalanya. Sebentar lagi waktunya makan siang. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang makanan itu sendiri, ada satu aturan sederhana, namun sangat penting yang perlu kita pahami. Aturan ini terkait dengan kebiasaan minum kita. Banyak dari kita terbiasa minum saat makan, entah itu air putih, jus, atau teh. Namun, bagi penderita Irritable Bowel Syndrome atau IBS, kebiasaan ini justru bisa merugikan. Saat Anda minum sambil makan, cairan di lambung jadi encer. Konsentrasi enzim dan asam lambung yang dibutuhkan untuk mencerna makanan secara efisien pun menurun. Akibatnya, makanan tidak tercerna sempurna, lebih lama bertahan di lambung, dan masuk ke usus dalam kondisi yang belum optimal. Hal ini menambah beban pada seluruh sistem pencernaan, dan dapat memicu rasa begah, kembung, hingga fermentasi di usus. Maka, ingatlah aturan sederhana ini. Minumlah sebelum makan, bukan saat makan. Cobalah minum segelas air putih bersuhu ruangan sekitar 20 hingga 30 menit sebelum makan siang. Cara ini akan menghilangkan rasa haus, menyiapkan lambung, dan tidak akan mengganggu proses pencernaan. Setelah makan, lebih baik tunggu setidaknya 40 hingga 60 menit sebelum Anda minum lagi. Memang, awalnya mungkin terasa tidak biasa, tapi percayalah, kebiasaan sederhana ini bisa sangat meningkatkan kenyamanan Anda setelah makan. Anda memberi kesempatan tubuh Anda untuk bekerja secara maksimal dan efektif, tanpa hambatan. Oke, mari kita bicara soal makan siang. Di waktu-waktu seperti ini, sangat mudah tergoda untuk membuat kesalahan, menyantap hidangan yang rumit, berlemak, dan terdiri dari banyak bahan. Bayangkan saja, makan siang bisnis di kafe, salad yang terlalu heboh, atau daging goreng. Semua ini bisa mengubah sisa hari Anda menjadi mimpi buruk. Pendekatan kami berbeda. Kami tidak akan menyiapkan hidangan yang rumit. Sebaliknya, kami akan merakit konstruktor ketenangan. Ini adalah formula sederhana yang terdiri dari 3 elemen aman dan mudah dipahami. Protein ringan, karbohidrat sederhana, dan sayuran yang diolah dengan panas. Bayangkan sebuah piring yang terbagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian
akan kita isi dengan salah satu elemen tersebut. Tidak ada saus yang rumit, tidak ada gorengan, tidak ada yang eksotis, hanya kesederhanaan dan prediktabilitas maksimal. Metode ini menghilangkan stres dalam memilih apa yang boleh saya makan. Ini memberi Anda kendali penuh atas setiap komponen makan siang Anda. Anda tahu persis apa yang ada di piring Anda, dan Anda bisa yakin bahwa setiap bahan makanan itu adalah sekutu Anda, bukan musuh. Ini bukan sekadar makan siang, ini adalah langkah strategis menuju sore dan malam yang tenang. Mari kita bahas setiap elemen dari konstruktor ini lebih lanjut. Mari kita mulai menyusun menu sehat kita. Dan elemen pertama yang paling penting adalah protein. Protein sangat kita butuhkan untuk merasa kenyang, membangun sel-sel tubuh, dan menjaga energi tetap stabil. Namun, tidak semua jenis protein cocok atau bermanfaat bagi usus yang sensitif. Daging merah berlemak, seperti daging babi atau sapi, cenderung sulit dan lama dicerna, sehingga membebani sistem pencernaan kita. Kacang-kacangan, meskipun merupakan protein nabati, seringkali menyebabkan perut kembung dan produksi gas berlebihan. Oleh karena itu, pilihan kita adalah protein yang paling rendah lemak dan mudah dicerna. Pilihan idealnya adalah dada ayam rebus atau kukus, atau filet daging kalkun. Mengapa harus jenis ini? Karena kedua jenis daging ini hampir tidak mengandung lemak dan serat kasar. Tubuh kita pun tidak perlu bekerja keras untuk mencerna dan menyerapnya. Penting untuk diingat, masaklah tanpa kulit, karena disitulah sebagian besar lemaknya berada. Hindari bumbu marinasi yang rumit atau lapisan tepung roti. Cukup rebus dalam air yang sudah diberi sedikit garam. Bisa juga ditambahkan daun salam untuk aroma. Ini adalah protein murni berkualitas tinggi yang akan membuat Anda kenyang lebih lama tanpa rasa begah atau tidak nyaman. Inilah fondasi untuk hidangan yang menenangkan perut Anda. Komponen kedua dari menu makan siang kita adalah hidangan pendamping, yaitu sumber karbohidrat yang akan memberi kita energi. Dan di sini kita akan menentang tren populer tentang biji-bijian utuh. Ya, beras merah, gandum hitam, dan quinoa memang sangat baik serta bermanfaat. Namun, kulit arinya mengandung banyak serat kasar. Dan kita tahu, serat tidak larut itu dapat mengiritasi usus kita. Serat ini bisa menyebabkan kembung, kram, dan mempercepat transit pencernaan. Hal yang sama sekali tidak kita inginkan. Karena itu, pilihan kita hari ini adalah produk yang paling sederhana dan mungkin terkesan tidak berguna. Nasi putih biasa. Mengapa nasi putih? Dalam proses penggilingannya, kulit ari kasar itu dihilangkan. Yang tersisa hanyalah pati murni yang sangat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Nasi putih berfungsi sebagai penyerap ringan, menenangkan usus, dan tidak menyebabkan fermentasi. Bagi banyak orang dengan sindrom usus iritabel, nasi putih menjadi penyelamat sejati selama periode kekambuhan. Kita bisa memasaknya hanya dengan air, tanpa tambahan minyak. Hasilnya adalah hidangan pendamping yang netral, mudah diterima tubuh, dan benar-benar aman. Ini akan memberikan energi tanpa menimbulkan masalah. Inilah contoh nyata di mana lebih sederhana berarti lebih baik. Elemen ketiga dan terakhir dalam panduan kita adalah sayuran. Vitamin, mineral, dan serat, semuanya penting bagi tubuh kita. Namun justru sayuran inilah yang seringkali menimbulkan masalah bagi penderita IBS, sindrom iritasi usus besar. Sayuran mentah, terutama jenis cruciferous, seperti kol atau brokoli, bisa menjadi bom gas sungguhan. Struktur seratnya yang kasar membutuhkan usaha pencernaan yang sangat besar dari tubuh kita. Oleh karena itu, ada dua aturan penting yang harus kita pegang teguh. Pertama, hanya konsumsi sayuran yang dimasak, baik direbus, dikukus, maupun dipanggang. Proses ini akan merusak dinding sel yang keras dan membuat seratnya jauh lebih lembut serta mudah dicerna. Aturan kedua, pilih hanya sayuran yang paling aman. Sahabat terbaik kita adalah zucchini, wortel, labu kuning, dan buncis.
Mereka mengandung serat kasar yang sangat minim dan umumnya dapat ditoleransi dengan baik oleh tubuh. Anda bisa mengukusnya atau membuat pur sayuran sederhana dari wortel dan zukini rebus. Hindari bawang merah, bawang putih, atau cabai, karena ini adalah iritan yang kuat. Cukup sayuran, sedikit garam, dan mungkin setetes minyak zaitun saat disajikan. Dengan begitu, kita mendapatkan manfaat nutrisi tanpa risiko mengganggu kenyamanan perut. Mari sejenak kita berhenti untuk membongkar salah satu mitos paling populer tentang makan sehat, yang bagi penderita IBS, Irritable Bowel Syndrome, justru bisa berujung petaka. Mitos ini berbunyi, untuk makan siang, wajib hukumnya menyantap salad besar berisi sayuran segar. Kita sering melihatnya di iklan, saran-saran dari fitness blogger, bahkan di menu restoran. Seolah-olah, apalagi yang bisa lebih sehat daripada sepiring penuh sayuran hijau segar, renyah, mentimun, dan tomat? Bagi usus yang sehat, mungkin saja ini benar. Namun, bagi usus kita yang sensitif, ini adalah tantangan yang kemungkinan besar tidak akan disambut dengan baik. Jumlah serat mentah yang begitu besar, itu ibarat memasukkan batu ke dalam mesin cuci, bukan pakaian. Sistem pencernaan kita dipaksa bekerja ekstra keras untuk memprosesnya. Hasilnya, perut kembung yang sampai-sampai celana jeans tidak bisa dikancingkan, kram yang menyakitkan, dan bunyi-bunyian di perut. Daun selada, kol, wortel mentah, paprika, semua ini bisa menjadi pemicu. Oleh karena itu, ingatlah, apa yang sehat bagi semua orang belum tentu aman bagi Anda. Pilihan kita adalah kelembutan dan perlakuan hati-hati, bukan kerenyahan dan kesegaran mentah yang justru bisa membebani. Nah, makan siang sudah selesai. Beberapa jam telah berlalu dan waktu makan malam masih jauh. Agar tidak kalap makan nanti malam, kita butuh camilan kedua, yaitu camilan sore. Camilan ini harus lebih ringan lagi dari camilan pagi. Kita tidak butuh banyak kalori. Kita hanya perlu sedikit meredakan rasa lapar dan menjaga kadar energi tetap stabil. Apa ya kira-kira? Buah-buahan bukan pilihan terbaik untuk sore hari karena asam buah bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Yogurt, laktosa, ingat itu. Kacang-kacangan terlalu berlemak dan berat untuk camilan. Nah, pilihan yang tepat adalah sepasang roti beras. Mengapa harus roti beras? Mereka terbuat dari bahan dasar beras putih yang aman, ringan, renyah, dan hampir tidak mengandung lemak maupun serat, memberikan sensasi renyah yang menyenangkan dan membuat perut terasa cukup terisi, tanpa membebani sistem pencernaan sama sekali. Tapi, memakannya begitu saja rasanya membosankan. Untuk membuat camilan ini sedikit lebih mengenyangkan dan menarik, kita bisa menambahkan topping sederhana. Misalnya, seiris tipis daging kalkun rebus yang tersisa dari makan siang. Atau, kita bisa membuat pate dari wortel rebus yang dihaluskan dengan blender dan sedikit minyak zaitun. Hasilnya adalah camilan yang ringan, aman, dan tidak hambar, yang akan membantu Anda merasa nyaman sampai tiba waktu makan malam. Kali ini, mari kita bahas lagi tentang minuman, namun dengan fokus pada konsumsi sepanjang hari. Kita sudah sepakat untuk tidak minum saat makan. Lalu, apa yang sebaiknya kita minum di antara waktu makan? Minuman utama dan terpenting bagi kita adalah air putih tawar. Air adalah dasar dari segalanya. Air membantu serat berfungsi dengan baik, membuang racun, dan mendukung semua fungsi tubuh. Setiap hari kita perlu minum sesuai kebutuhan tubuh, biasanya sekitar 1,5 hingga 2 liter. Namun, minumlah sedikit demi sedikit sepanjang hari, jangan langsung sekaligus. Selalu sediakan botol air di dekat Anda, ini adalah pengingat terbaik. Bagaimana dengan teh? Teh hitam mengandung tanin dan kafein, yang bisa menjadi pemicu iritasi. Teh hijau memang lebih lembut, tapi juga mengandung kafein. Pilihan terbaik adalah teh herbal. Namun, kita tetap perlu berhati-hati. Contohnya,
Teh peppermint yang populer, meskipun dianggap baik untuk pencernaan, pada beberapa orang dengan IBS, Irritable Bowel Syndrome, bisa mengendurkan sphincter esofagus dan menyebabkan refluks asam. Pilihan yang paling aman dan serbaguna adalah teh kamomil. Kamomil dikenal karena sifatnya yang menenangkan dan antiinflamasi. Teh ini bekerja lembut pada sistem saraf dan otot polos usus. Secangkir teh kamomil hangat antara makan siang dan makan malam adalah cara yang bagus untuk menghangatkan diri sekaligus menenangkan perut. Malam menjelang, saatnya makan malam. Ada 2 aturan utama yang perlu Anda ikuti untuk memastikan tidur nyenyak di malam hari dan bangun dengan segar di pagi hari. Aturan pertama, waktu makan yang tepat. Makan malam sebaiknya dilakukan setidaknya 3-4 jam sebelum tidur. Jika Anda tidur dengan perut kenyang, sistem pencernaan Anda akan dipaksa bekerja lembur semalaman. Akibatnya, bukannya beristirahat, sistem pencernaan Anda terus bekerja, yang bisa menyebabkan tidur tidak nyenyak. Perut terasa berat di pagi hari, bahkan kembung. Berikan waktu yang cukup bagi tubuh Anda untuk mencerna makanan dengan tenang sebelum masuk ke mode istirahat. Aturan kedua, pilihlah makanan yang ringan. Makan malam seharusnya menjadi santapan paling ringan sepanjang hari. Hindari makanan berat, berlemak, atau yang digoreng. Di malam hari, metabolisme tubuh kita cenderung melambat, sehingga lebih sulit bagi tubuh untuk mencerna hidangan yang berat dan kompleks. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah kota yang bersiap untuk tidur. Aktivitas di jalanan mulai mereda, lampu-lampu di jendela pun perlahan padam. Sama seperti itu, sistem pencernaan Anda juga perlu mengakhiri pekerjaannya secara perlahan, bukannya tiba-tiba menerima tugas mendadak berupa makan malam yang berat. Dengan mematuhi 2 aturan sederhana ini, Anda sudah mengamankan 80% keberhasilan untuk tidur malam yang nyenyak. Nah, untuk makan malam ringan yang tepat waktu, apa ya hidangan utamanya? Kalau makan siang sudah menyantap ayam atau kalkun, untuk malam hari, ikan putih adalah pilihan yang ideal. Ikan seperti kod, hake, polok, atau dorada dikenal sangat mudah dicerna. Struktur protein ikan berbeda dengan protein daging. Protein ikan lebih lembut dan dicerna tubuh jauh lebih cepat, dengan energi yang terpakai lebih sedikit. Selain itu, ikan putih mengandung sedikit lemak, namun lemak yang ada adalah asam lemak omega 3 yang bermanfaat dengan efek antiinflamasi. Sangat baik untuk kesehatan usus kita. Cara terbaik untuk memasaknya adalah dengan memanggang di oven. Cukup bungkus sepotong file ikan dalam kertas perkamen. Tambahkan sejumput garam, setangkai dill atau peterseli, mungkin seiris lemon untuk menambah aroma, lalu panggang di oven. Tidak perlu minyak atau balutan tepung sama sekali. Hasilnya, Anda akan mendapatkan hidangan yang luar biasa lembut, juicy, dan tentu saja sangat aman. Sebagai lauk pendamping ikan, seporsi kecil sayuran rebus atau kukus yang sudah kita bahas, seperti zucchini atau wortel, sangat ideal. Ini adalah makan malam yang lengkap, namun tetap terasa ringan di perut. Makan malam sudah usai, tapi jam tidur masih nanti. Seringkali di saat seperti ini, keinginan akan yang manis-manis, makanan penutup misalnya, mulai muncul, biskuit, coklat, permen. Tapi kita semua tahu, mengonsumsi gula di malam hari adalah ide yang sangat buruk. Gula bisa memicu fermentasi di perut, mengganggu kualitas tidur, dan membuat perut terasa tidak nyaman di pagi hari. Lalu, bagaimana jika kita ingin mengakhiri hari dengan ritual yang menyenangkan dan menghangatkan? Teh herbal penenang malam hari bisa menjadi jawabannya. Selain kamomil yang sering disebut-sebut, ada pilihan lain yang tak kalah istimewa. Teh adas, Phenyltia. Sejak zaman kuno, biji adas sudah dikenal luas karena khasiatnya meredakan kram atau kejang perut dan mengurangi produksi gas. Singkatnya, ini adalah karminatif alami yang efektif. Teh adas memiliki aroma dan rasa yang khas, ringan, sedikit manis, dengan sentuhan adas manis, anis. Bebas kafein dan sangat ampuh untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Caranya mudah.
Cukup seduh 1 sendok teh biji adas dengan air mendidih. Diamkan selama 5-7 menit, lalu nikmati perlahan, sedikit demi sedikit. Minuman hangat beraroma ini tidak hanya bisa menjadi pengganti hidangan penutup yang lezat, tetapi juga akan membantu perut Anda rileks sebelum tidur, mencegah kembung dan ketidaknyamanan di malam hari. Ini adalah cara yang sempurna dan terapeutik untuk mengakhiri hari Anda. Sepanjang hari, kami sengaja menghindari makanan berlemak. Mari kita bahas lebih lanjut. Lemak memang komponen penting dalam diet kita, namun bagi penderita sindrom iritasi usus, SIU, hubungannya dengan lemak bisa menjadi sangat rumit. Makanan yang tampak sangat sehat, seperti alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, atau ikan berlemak seperti salmon, justru bisa menjadi jebakan. Mengapa demikian? Pertama, lemak memperlambat pengosongan lambung. Makanan akan tinggal lebih lama di lambung, yang dapat menyebabkan rasa berat dan kembung. Kedua, pencernaan lemak membutuhkan sekresi empedu yang aktif. Proses ini sendiri merupakan stimulator kuat bagi gerakan peristaltik usus. Bagi penderita SIU, terutama tipe diare, lonjakan aktivitas ini bisa memicu kram dan dorongan mendesak untuk ke toilet. Ini bukan berarti lemak harus dihindari sepenuhnya. Tentu saja tidak. Namun jumlahnya harus dikontrol dengan ketat. Kami hanya menggunakan setetes kecil minyak zaitun dan mendapatkan sedikit lemak dari ikan. Itu sudah cukup. Mengonsumsi segenggam almond atau setengah buah alpukat, itu sudah merupakan risiko yang sebaiknya tidak perlu diambil, setidaknya sampai Anda mencapai remisi stabil dan memahami pemicu pribadi Anda. Kita sudah membahas menu harian secara detail, langkah demi langkah. Namun, ada satu alat lagi yang bisa dibilang paling penting. Tanpa alat ini, seluruh upaya diet yang sudah kita lakukan bisa jadi kurang maksimal. Alat tersebut adalah jurnal atau catatan harian makanan dan kondisi tubuh Anda. Menu yang kami berikan adalah titik awal yang sangat baik, fondasi yang aman untuk Anda. Namun, perlu diingat bahwa setiap tubuh manusia itu unik. Apa yang cocok sempurna untuk satu orang bisa jadi menimbulkan reaksi yang tidak nyaman atau kurang optimal pada orang lain. Satu-satunya cara untuk memahami dengan tepat apa yang terjadi di dalam tubuh Anda adalah dengan mengamati dan mencatatnya secara teliti. Siapkan sebuah buku catatan kecil yang sederhana atau gunakan aplikasi catatan di ponsel Anda. Dan setiap hari cukup catat 3 hal penting ini. Pertama, apa saja yang Anda makan dan jam berapa. Usahakan untuk mencatatnya dengan seakurat mungkin. Kedua, gejala apa saja yang Anda rasakan sepanjang hari, misalnya perut kembung, nyeri, kram, atau perubahan pada bentuk dan konsistensi tinja Anda. Ketiga, bagaimana tingkat stres Anda hari itu, dan bagaimana kualitas tidur Anda semalam. Setelah 1 atau 2 minggu rutin mencatat, Anda akan mulai melihat pola-pola tertentu. Anda akan menyadari, misalnya, bahwa bahkan blueberry yang selama ini dianggap aman ternyata bisa memicu ketidaknyamanan bagi Anda. Atau, bisa jadi masalahnya bukan pada makanan yang Anda konsumsi, melainkan karena Anda kurang tidur atau mengalami stres. Jurnal ini akan menjadi detektif pribadi Anda. Ia akan mengubah Anda dari sekadar korban pasif gejala menjadi seorang peneliti aktif yang memahami tubuhnya sendiri. Ini adalah langkah paling ampuh untuk benar-benar mengambil kendali penuh atas Irritable Bowel Syndrome, IBS Anda. Baik, sekarang kita sampai pada bagian terpenting, pada titik balik yang saya maksud. Mungkin setelah melihat daftar menu tadi, Anda mengira rahasianya terletak pada jenis makanan tertentu, oat, nasi, atau ayam. Namun, itu hanya sebagian kecil dari kebenarannya. Titik balik sebenarnya dalam mengatasi masalah sindrom iritasi usus, IBS, adalah ketika Anda menyadari bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi juga bagaimana cara Anda memakannya. Makan dengan penuh kesadaran, mengunyah perlahan, porsi yang tidak berlebihan, serta menghindari terburu-buru dan stres saat makan. Inilah yang mengubah sekadar daftar makanan menjadi sebuah terapi yang ampuh.
Anda bisa saja mengonsumsi dada ayam yang dianggap paling aman sekalipun. Tapi jika Anda memakannya sambil terburu-buru atau fokus pada ponsel Anda, gejala tidak menyenangkan itu tetap bisa muncul. Sebaliknya, jika Anda menyantap makanan yang mungkin agak berisiko, namun dalam suasana yang tenang, dengan penuh kenikmatan, dan dalam porsi yang tidak terlalu banyak, Anda mungkin tidak akan merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Daftar menu yang sudah saya berikan bukanlah sebuah dogma atau aturan kaku, melainkan sebuah fondasi aman. Dari sana, dengan mendengarkan tubuh Anda bisa membangun pola makan yang paling nyaman untuk diri Anda sendiri. Jadi, kita sudah bersama-sama membahas pola makan sepanjang hari, yang dirancang untuk menjaga perut Anda tetap tenang dan nyaman. Kita juga telah memahami bahwa mengatasi IBS bukan berarti harus kelaparan atau dibatasi dengan pilihan makanan yang membosankan. Ini tentang membuat pilihan yang sadar dan cermat demi kesehatan dan kenyamanan Anda. Ini adalah langkah awal untuk berdamai dengan tubuh Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru lainnya. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda, makanan apa saja yang Anda anggap sebagai teman atau musuh pribadi Anda dalam menghadapi IBS? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bersama-sama membangun basis pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua.